Shalom, salam sejahtera untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program Mengenal Hukum Perkawinan Katolik. Tema kita pada kesempatan ini ialah apakah ciri-ciri hakiki perkawinan itu? Gereja selalu mengajarkan bahwa perkawinan diciptakan oleh Tuhan dan dihiasi dengan hukum-hukumnya. Ketika menciptakan perkawinan, Tuhan punya rancangan, punya kehendak yang tetap mengenai perkawinan sejak semula, dan itulah yang dicerminkan atau dibahasakan dengan ciri-ciri hakiki perkawinan. Nah, Kanon 1056 itu menetapkan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan ialah satu dan tak dapat diputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Ciri-ciri hakiki esensial itu menerjemahkan kata asli dalam bahasa Latin proprietates essentiales atau dalam bahasa Inggris essential properties. Itu maksudnya ialah apa yang menjadikan milik khas perkawinan, yang membedakan perkawinan dari bentuk-bentuk lain relasi laki-laki dan perempuan. Apa sih yang membedakan bahwa ini perkawinan dan yang lain-lain itu bukan perkawinan? Apa yang menjadi kekhasan milik perkawinan di dalam perkawinan yang membedakan dengan bentuk-bentuk lain relasi laki-laki dan perempuan? Nah, itulah ciri-ciri hakiki perkawinan. Hanya ada dua, nanti akan kita lihat. Namun sebelum masuk ke pengertian ciri-ciri hakiki, mohon diperhatikan bahwa di belakang kata perkawinan dalam Kanon 1056 tadi tidak ada kata Kristiani atau Katolik. Itu artinya bahwa ciri-ciri hakiki esensial perkawinan satu dan tak dapat diputuskan itu adalah milik atau ada terkandung di dalam semua perkawinan, apapun agama, keyakinan, pandangan dari orang-orang yang menikah. Jadi berdasarkan hukum kodrat, natural law, semua perkawinan memiliki kualitas-kualitas di dalam dirinya yang khas, yang esensial, yang hakiki, yaitu satu dan tak terputuskan. Nah, jadi ini tidak hanya milik orang Kristiani atau Katolik saja, tetapi semua perkawinan. Dan kita memiliki Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dalam paragraf 1 dan pasal 1 dan pasal 3. Negara kita juga menganut asas prinsip perkawinan monogam. Satu tak terputuskan. Hanya dalam pasal 3 ayat 2 itu dimungkinkan adanya izin khusus dari pengadilan bagi seorang suami untuk mengambil istri yang kedua dan seterusnya, atau berpoligami. Tapi dalam gereja Katolik, perkawinan itu selalu satu tak terputuskan. Nah, kalau perkawinan itu terjadi antara dua orang Kristen, kita sudah melihat sebelumnya, perkawinan itu diangkat ke martabat sakramen. Tapi itu hanya memberikan kekukuhan khusus terhadap kedua ciri satu dan tak terputuskan tadi. Karena setiap perkawinan itu memiliki ciri hakiki satu tak terputuskan. Demikian juga dalam perkawinan Kristiani, dua ciri itu tetap ada, malah mendapat peneguhan, mendapat kekukuhan khusus, mengandung tuntutan yang lebih kuat, lebih teguh berkat sakramentalitas perkawinan mereka.
Karena perkawinan mereka diangkat ke martabat sakramen menjadi lambang tanda yang menghadirkan relasi kemempelaian Kristus dan gerejanya, kepala dan tubuhnya yang juga satu tak terputuskan. Nah, itulah mengapa dalam Kanon 1141 hukum gereja menetapkan perkawinan sah antara dua orang dibaptis dan sudah disusul dengan relasi seksual suami istri tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Nah, saudara-saudari, sesuatu kalau hanya bisa dibereskan, diselesaikan, diakhiri dengan kematian, itu berarti apa? Berarti sesuatu itu sifatnya mutlak, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diintervensi oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun. Nah, tapi itu hanya untuk perkawinan yang sah antara dua orang dibaptis dan sudah disusul dengan relasi seksual suami istri. Nah, itu konsekuensinya, konsekuensi lanjutan. Nah, sekarang mari kita lihat apa arti dari sifat satu atau ciri satu dan monogam perkawinan. Kitab suci memberikan kesaksian bahwa Tuhan pada waktu menciptakan alam semesta termasuk manusia pertama itu mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, lalu Tuhan menciptakan perempuan. Ada dua tradisi dalam kitab suci, menciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, ketika Adam menyambut perempuan, itu Adam menyambutnya dengan wajah penuh keceriaan dan berseri-seri. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Nah, Adam menyambut Hawa, istrinya. Ini berarti apa? Laki-laki dan perempuan diciptakan satu bagi yang lain. Satu bagi yang lain dalam kedudukan yang sama dan sederajat. Satu bagi yang lain menjadi partner yang terdekat dalam segala sesuatu. Dan satu bagi yang lain diberikan oleh Allah sebagai penolong. Nah, karena itu kitab suci juga mengatakan, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, inilah inti sari dari ciri hakiki satu, menjadi satu daging. Nah, satu atau monogam itu juga punya arti, mereka bukan lagi dua, melainkan menjadi satu daging. Karena apa? Karena suami dan istri lewat kesepakatan nikah itu saling memberi seluruh diri kepada pasangan dan menerima seluruh diri pasangan untuk membangun persekutuan seluruh hidup melalui perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, sehingga satu juga punya arti suami menjadi bagian dan milik seutuhnya istri, istri menjadi bagian dan milik seutuhnya suami. Nah, satu artinya juga saling memberikan totalitas diri. Karena satu memberikan totalitas diri kepada satu pasangan dan pasangannya yang juga satu memberikan totalitas dirinya kepadanya, maka inilah arti dari menjadi satu daging. Memberikan totalitas diri dengan seluruh aspek personal diri, tubuh, seksualitas, sentimen, cita rasa, karakter, inteligensi, hati, afeksi, dan kehendak, dan sebagainya. Suami dan istri saling merasuki karena saling memiliki dan menjadi bagian sepenuhnya, seutuhnya dari pasangannya, sehingga lalu menjadi sehati dan sejiwa, sepikir. Satu, itu juga dimaksudkan supaya suami istri dapat mengupayakan kebaikan pasangan untuk the good of partnership of two spouses. Dan satu itu
suami istri saling memberikan seluruh diri dan menerima diri dalam kesatuan, itu juga dimaksudkan untuk kebaikan anak. Sementara perceraian atau poligami itu merugikan the good of partnership of two spouses atau merugikan the good of the children. Satu, itu juga memberi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau orang sudah atau masih terikat oleh ikatan nikah, maka dia terhalang untuk menikah lagi. Nah, maka hukum gereja juga mengenal halangan nikah yang namanya halangan ikatan nikah sebelumnya. Kalau seseorang masih atau sudah terikat oleh perkawinan sebelumnya, perkawinan apapun, karena setiap perkawinan punya ciri satu dan tak terputuskan, maka dia terhalang untuk menikah lagi. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan apa sih yang melawan sifat monogami perkawinan, apa sih yang melanggar bertentangan dengan sifat kesatuan atau satunya itu. Nah, yang pertama poligami. Poligami itu bisa berupa poligini, seorang suami punya beberapa istri, atau seorang perempuan punya beberapa suami, poliandri. Poligami bisa simultan, satu laki-laki memiliki beberapa istri sekaligus, atau suksesif atau serial, artinya setelah menceraikan yang satu menikahi yang berikutnya dan seterusnya. Itu poligami suksesif. Juga melawan satu dan sifat monogam perkawinan itu poliamori. Poli banyak, amori cinta. Itu berarti relasi intim dengan lebih dari satu orang dengan kesepakatan atau persetujuan semua orang yang terlibat dalam relasi itu. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan banyak suami, beberapa suami memberikan istrinya kepada beberapa lelaki sekaligus. Nah, itu poliamori. Meskipun ada persetujuan dari pihak lain, itu disebut melanggar satu dan sifat monogam perkawinan. Karena apa? Karena ini secara langsung melawan kehendak Allah sejak semula. Bertentangan dengan kesamaan martabat dan derajat laki-laki dan perempuan, di mana dalam perkawinan itu seharusnya satu karena saling memberikan diri dengan cinta kasih yang total, satu dan eksklusif. Nah, yang kedua, ketidaksetiaan atau perselingkuhan, entah dalam waktu singkat atau lama, itu juga melanggar sifat satu dan monogami perkawinan. Mengapa? Karena pemberian seluruh diri tidak terjadi lagi ketika seseorang itu berselingkuh. Apalagi pemberian totalitas diri itu tidak bisa dipisah-pisah, dipilah-pilah. Dalam arti uang itu hanya untuk istri yang sah, sementara afeksi, relasi sentimental, sensual, emosional dibagikan kepada perempuan lain. Nah, tidak bisa. Totalitas diri itu tidak bisa dipilah-pilah dalam aspek-aspek. Sebagian aspek untuk istri sah, sebagian aspek juga untuk pasangan yang lain. Nah, amori yang lain. Nah, itu tidak bisa. Itu melanggar sifat satu dan monogami dan melanggar pemberian dan penerimaan diri pasangan seutuhnya, sepenuhnya. Nah, demikian saudara-saudari yang terkasih, penjelasan singkat mengenai ciri hakiki perkawinan. Kali berikut kita akan menyambung lagi mengenai ciri hakiki yang berikutnya, yaitu tak terputuskan. Semoga berguna dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan memberkati Anda sekalian, keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih.